Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Batu Mengaji via YouTube. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk memulai dan melanjutkan kajian YouTube kita di pembahasan bersama insyaallah, yaitu kitab Thalathatul Usul, yang kita ambil juga syarahnya dari syarah Thalathatul Usul li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun kitabnya Al-Usul Tsalatsa atau Thalathatul Usul, itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di perkataan muallif ketika beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Insyaallah di sini kita akan membahas sedikit demi sedikit dari perkataan beliau dan juga dari syarah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di kesempatan sebelumnya telah kita bahas yaitu makna bismillah. Ternyata kalau kita melihat perkataan para ulama, maka di sini kita hanya bilang masya Allah, alhamdulillah, kita tinggal yaitu banyak-banyak membaca dan mengambil faedah dari kalam ulama. Dari bismillah saja sedikit murajaah, di situ mengandung yaitu kita meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala di setiap perbuatan kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu mengucapkan bismillah, berarti kita sedang meminta barokah dengan nama Allah sebelum memulai perbuatan tersebut. Ketika kita mau belajar membaca bismillah, berarti kita minta barokah dengan nama Allah sebelum memulai belajar agar belajar kita diberkahi. Sebelum kita membaca, kita minta berkah dengan nama Allah agar yaitu membaca kita diberkahi. Sebelum kita bekerja, kita membaca bismillah agar yaitu dengan bismillah tersebut kita mendapatkan berkah dengan namanya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, dan pekerjaan kita diberkahi, dan begitu seterusnya. Dan juga di antara faedah bismillah adalah di situ lafadz ba diawalkan, diletakkan di awal, tujuannya adalah untuk litakhsis walil hasri, yaitu untuk pembatasan dan pengkhususan bahwasanya minta berkah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan yaitu perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu di Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Insyaallah sedikit, yaitu dari perkataan beliau Ar-Rahman. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, Ar-Rahman adalah ismun minal asma'il mukhtassati billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi, warrahman ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Itu kata beliau. Sebelumnya juga ada lafaz bismillah, ada lafzul jalalah Allah, itu adalah sifatun. Bal ini ada koreksi sedikit dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu la naqulu inna lafzul jalalah Allah. Ini lafaz Allah ini kita sebutkannya
Kalau kita menemukan ya, misalnya di tulisan, kemudian kita tunjuk ada nama Allah, yaitu nama Allah di situ. Kita menyebutkan lafaz, makanya dalam istilah disebutkan yaitu lafzul jalalah atau ismul jalalah. Karena lafadznya Allah itu adalah lafaz jalalah yang mulia, lafaz yang maha agung. Ya, misalnya kita menemukan tulisan di situ ada nama Allah, ada lafaz Allah di situ berserakan, maka kita ambil lafzul jalalah. Itu ada lafaz Allah, harus dimuliakan. Ya, adapun di bismillah di sini kata beliau adalah bukan sifat, tapi beliau mengatakan ini adalah atfu bayan, yaitu penjelasan dari bismillah. Nanti akan dijelaskan mungkin insyaallah lebih detailnya dalam pembahasan bahasa Arab tentunya. Ya, kita lanjut saja, kita tinggalkan itu. Kita ambil faedahnya di lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ini adalah nama di antara nama-nama Allah yang khusus untuk Allah saja. Ar-Rahman itu adalah nama di antara nama-nama Allah yang khusus untuk Allah saja, tidak boleh digunakan kepada atau untuk selainnya. Kenapa? Karena Ar-Rahman maknahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Yaitu Ar-Rahman maknanya adalah yang disifati dengan Ar-Rahmah al-wasi'ah, yaitu rahmat kasih sayang yang amat sangat luas. Ini tidak mungkin diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Maka di sini Ar-Rahman, ya, ini khusus untuk nama Allah saja, selain lafzul jalalah, selain Allah itu sendiri. Kemudian Ar-Rahim bila mengatakan yutlaqu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi wa ma'nahu dzur rahmatil wasilah, farrahmanu dzur rahmatil wasi'ah warrahimu dzur rahmatil wasilah. Ini menjelaskan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini yutlaqu 'ala Allah dan 'ala ghairihi. Kalau nama atau lafaz Ar-Rahim ini bisa digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allahu Azza wa Jal, dan juga untuk selainnya. Ya, maka boleh dinamakan seseorang Ar-Rahim. Tapi kalau dinamakan Ar-Rahman, maka ini tidak boleh. Kenapa? Ar-Rahman khusus untuk Allah, sedangkan Ar-Rahim bisa untuk selain Allah taala. Sedangkan maknanya Ar-Rahim adalah dzur rahmatil wasilah, yaitu yang memiliki rahmat yang bersambung, yang terus. Farrahman dzur rahmatil wasi'ah. Adapun Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas. Berbeda dengan Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah, yang memiliki rahmat kasih sayang yang bersambung. Fa idza jumi'a sara al-muradu birrahimil musil rahmatahu ila man yasha'a min ibadihi. Kama qala Allah Ta'ala yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun, dalam surat Al-Ankabut ayat 21. Jadi lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ini jika disambung atau jika digabungkan, maka yang dimaksud dengan Ar-Rahim itu adalah yang menyambungkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ya, atau dalam kalau kita melihat tafsir dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahman ini kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah yang sifatnya khusus untuk hamba-hambanya yang beriman saja. Ya, kemudian Ar-Rahman itu memiliki makna kasih sayang yang amat sangat luas. Makanya kalau ayat Ar-Rahman Ar-Rahim digabungkan, maka maknanya adalah yaitu Allah memberikan kasih sayang kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah mengazab siapa saja yang dikehendaki dan merahmati siapa saja yang dikehendaki. Dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itulah sedikit faedah dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin kalau kita bisa simpulkan, Ar-Rahman yang maknanya adalah kasih sayang Allah yang amat sangat luas. Ar-Rahim kasih sayang Allah yang bersambung. Kemudian juga kita ambil faedah dari beberapa referensi. Ar-Rahman ini kasih sayang Allah yang umum kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yaitu
saun kana kafiran au musliman, baik itu orang yang beriman atau tidak, itu dapat kasih sayang Allah. Tapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya khusus bagi hamba-hambanya saja yang beriman. Ya, kemudian lafadz Ar-Rahman ini, yaitu jika digabungkan, maka tadi maksudnya adalah Allah merahmati siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian kita lanjutkan sedikit perkataan al-muallif, i'lam. Ini sekali lagi motivasi bagi kita semuanya. Ternyata kalau kita melihat penjelasan para ulama amat sangat lengkap sekali, kita hanya sekedar menukil dan belajar. Lihat di sini dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam, ditafsirkan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu i'lam di sini adalah alima ya'lamu, i'lam dari sisi bahasa Arab yang berarti dia fi'il amr. Ketahuilah, belajarlah. Ya, berarti di sini memerintahkan kita untuk belajar. I'lam, ketahuilah, belajarlah. Ya, berilmulah. Kemudian di sini disebutkan al-ilmu huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Itu perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ilmu itu adalah, sering kita mendengar kata-kata ilmu, harus menuntut ilmu, harus belajar ilmu, kita harus menjadi ahli ilmu, engkau harus punya ilmu. Ilmu itu apa? Ya, ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ya, ilmu itu adalah idrakus syai', mengetahui sesuatu, mengenal sesuatu dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan pengetahuan yang pasti, jelas. Jadi kalau misalnya kita belajar matematika, misalnya ini contohnya, 1 tambah 1 ya harus tahu benar-benar itu 2, gak boleh ragu-ragu. Kalau kita belajar sesuatu harus benar-benar mengetahui 100%, ya bukan setengah-setengah, bukan atau bahkan kebalikannya. Maka di sini seorang dikatakan berilmu kalau dia benar-benar mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang jelas dan pasti tanpa keraguan-raguan. Ya, maka di sini nasihat buat kita semuanya, yaitu kalau kita belajar ilmu, ta'lim, mengaji, maka harus benar-benar paham apa yang sedang kita pelajari. Kita ini mau apa? Kita belajar bahasa Arab, ya kita harus benar-benar memahami 100%, tidak setengah-setengah, baru dikatakan ahli ilmu. Tapi kalau masih setengah-setengah atau masih pemula, maka belum dikatakan berilmu. Itulah al-ilmu huwa idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan seluk-beluknya secara pasti dan jelas tanpa ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu di sini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, oleh karena itu tingkatan-tingkatan seorang mengetahui itu berbeda-beda. Di sini disebutkan yang pertama adalah al-ula al-ilmu huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Yang paling tinggi pengetahuan seseorang itu adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu tadi? Mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya, jelas, pasti, tanpa ada keraguan. Jazim, benar-benar. Kalau kita belajar fikih, ya benar-benar mengetahui apa itu fikih. Kalau kita belajar akidah, benar-benar memahami apa itu akidah seluk-beluknya, baru kita berilmu. Atau kita mempelajari suatu masalah dari pembahasan akidah, misalnya tafsir la ilaha illallah, berarti kita dikatakan berilmu tentang la ilaha illallah kalau kita mengetahuinya secara jelas, pasti, seluk-beluknya, detailnya, baik ijmal atau tafsil, baik secara umum atau rinciannya, baru dikatakan al-ilmu, baru dikatakan dia paham, dia berilmu tentang la ilaha illallah. Jadi harus benar-benar memahami. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-jahlul basit wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Lawan dari ilmu di sini adalah al-jahlu, tapi di sini disebutkan al-jahlul basit, yang memang tidak tahu, yaitu adamul idrak bil kulliyah, yaitu tidak mengetahui secara keseluruhan. Ya, misalnya kita belum belajar
Ini kalau kita kaitkan dengan ilmu dunia, belum belajar bagaimana membangun rumah. Ketika ditanya, tahu ilmunya? Ya kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Atau kita misalnya belum belajar bahasa Arab. Ketika ditanya dengan berbahasa Arab, ya kita juga menjawabnya, ya tidak tahu. Ini benar-benar tidak tahu dengan secara keseluruhan. Yaitu lawan dari al-ilmu adalah al-jahlu. Tapi di sini ada dua, ada al-jahlul basit, ada al-jahlul murakkab. Kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Tidak, yaitu tidak tahu tapi seolah-olah bilang tahu. Ini yang berbahaya. Maka di sini tingkatan yang ketiga adalah al-jahlul murakkab, yaitu kebodohan yang bertingkat. Kalau al-jahlul basit dia memang tidak tahu karena memang belum belajar. Tapi kalau al-jahlul murakkab, dia tidak tahu tapi dia mengatakan tahu, dan ternyata yang dibilang yaitu bertolak belakang dengan sejatinya atau bertolak belakang dengan hakikatnya. Maka di sini al-jahlul murakkab huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Al-jahlul murakkab yaitu mengetahui sesuatu tapi bertolak belakang, ya, bertabrakan dengan hakikat sesuatu. Misalnya sebenarnya yang di depan saya ini putih, tapi ketika saya tanya apa depan saya, dia bilang ya karena sebenarnya tidak tahu, oh saya tidak tahu, itu lebih selamat. Tapi kalau dia pura-pura atau dengan mengatakan oh saya tahu hitam, nah ini bertolak belakang padahal di depan saya putih, misalnya seperti itu. Jadi al-jahlul murakkab, kita berlindung dari al-jahlul murakkab, yaitu kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sampai kita tidak tahu kemudian kita ya memaksakan diri tahu, ternyata yang kita ucapkan bertolak belakang dengan hakikat ilmu atau pengetahuan tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-wahmu, wa huwa idraku syai' ma'a ihtimalin atau ma'a ihtimali diddin rajih. Ya, kita ulangi, idraku syai'i ma'a ihtimalin diddin rajihin, yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan dia lawan dari sesuatu yang rajih. Jadi kalau kita tingkat-tingkatkan, ada al-yakin. Al-yakin itulah al-ilmu, paling tinggi. Paling bawah al-jahlu, yaitu kebodohan, tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Kemudian di tengah-tengah ada asyak. Ya. Kemudian antara tengah ke atas ini namanya ada rajih. Antara syak dengan yakin di situ ada rajih. Rajih itu pengetahuan yang mendekati al-yakin, mendekati kebenaran. Ada yang di bawah syak, yaitu antara syak dan al-jahlu, di situ namanya waham. Disinilah letaknya waham. Kalau kita presentasikan, misalnya persentasikan ya yaitu al-jahlu 0%, pertengahannya 50%, kemudian paling tinggi 100%. Rajih itu adalah tengah-tengah, yaitu bisa dibilang 70, 75 atau 80%. Sedangkan marjuh yaitu pengetahuannya di atas jahlu dan di bawah syak. Kalau bisa kita persennya yaitu 25 atau 30% atau di antara itulah. Maka di sini al-wahmu, jika seseorang mengetahui sesuatu tapi waham, ya berarti belum benar-benar yakin. Ya, dia pengetahuannya itu kadang menyelisihi sesuatu yang rajih, menyelisihi sesuatu yang hampir mendekati kebenaran. Berarti kalau seseorang memiliki ilmu tapi dia waham, maka dia derajatnya, dia tidak jahl, tapi dia punya sedikit ilmu, tapi ilmunya nggak sampai 50%, nggak sampai 40%, paling cuma 20-30%. Itu al-wahm. Jadi tingkatnya rendah. Kemudian yang kelima adalah asyak. Di sini syak maksudnya adalah idraku syai' ma'ihtimalin musawi. Itu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan itu sama antara benar dan salahnya, antara yakin dan tidaknya, yaitu 50%. Ya, tapi ini belum pasti. Ketika ditanya masih mengambang antara benar dan tidak. Ini namanya syak. Kemudian yang keenam adalah al-dhon.
Nah, kalau dzan ini letaknya sama dengan rajih. Wa huwa idraku syai' ma'a ihtimalin dhiddi marjuhin. Yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan dia menyelisih waham. Dalam arti dia kalau di persen tadi antara 70 sampai 80% atau sampai 90% tapi belum sampai yakin. Yaitulah tingkatan-tingkatan pengetahuan atau al-ilmu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka di sini koreksi buat kita semuanya dan juga nasihat buat kita semuanya yang selama ini kita belajar itu kita posisinya di mana? Apakah kita yakin berilmu 100% terhadap apa saja yang kita pelajari selama ini? Ataukah kita masih 0% al-jahlul basit? Ataukah kita malah berkebalikannya? Ternyata kita jahlun murakkab. Ya, tidak tahu, tapi pura-pura tahu, ternyata bertolak belakang. Atau kita masih waham, mengetahui tapi kadarnya masih 10, 20%, 30%. Ya, sedikit sekali. Atau kita masih ngambang. Ini yang saya pelajari benar atau tidak ya? Ilmu yang saya pelajari ini benar atau tidak ya? Yaitu 50%. Atau kita sudah mendekati yakin. Ini yang bagus, yaitu adzan atau ar-rajih kalau dalam istilah fikih. Yaitu banyak sekali sumber-sumber fikih itu diambil dari adzan. Dalam arti adzan yang dimaksud adalah yang mendekati al-yakin. Yaitu antara 75, 80 atau 90% bisa kita katakan seperti itu. Itu pendapat yang rajih. Maka kita koreksi diri kita masing-masing. Kita harapkan kita semuanya benar-benar belajar ilmu, dan itu ilmu yang 100% dikatakan alim, yaitu berilmu benar-benar mengetahui sesuatu dengan hakikatnya, dengan secara jelas dan pasti, tanpa keraguan, tanpa syak, tanpa waham, ya, tanpa kebodohan. Kalaupun kita turun sedikit, yaitu rajih, kita mengikuti pendapat yang rajih yang mendekati kebenaran. Itu yang kita harapkan dari para ikhwah sekalian dan juga dari saya pribadi. Terus kita belajar, karena kesempatan untuk benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk banyak-banyak belajar. Masih banyak sekali yang perlu kita pelajari dan kita gali dari pendapat ataupun perkataan-perkataan para ulama kita. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.